Saya lanjutkan kembali. Eh, karena tadi belum selesai, sudah terpotong. Saya lanjutkan kembali. Yang masih di pembelajaran 2, tema 6, tema 1, pembelajaran 2. Bahwasanya tadi ada si Daendels. Daendels ini adalah, itu dikirim, ya, dia ini menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal West. Tugasnya apa? Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Daendels ini menerapkan sistem kerja paksa atau NRODI. Intinya adalah di saat sebuah negara dijajah, yang kita dapatkan hanyalah penderitaan, kesengsaraan, dan kemelaratan. Tidak ada sedikit pun kebahagiaan. Dan dari sini menerapkan sistem kerja paksa atau yang disebut dengan NRODI. Dia juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Karena tadi kan Inggris sudah mengambil beberapa wilayah yang dikasih oleh VOC. Makanya dia mengatur strategi bagaimana cara dia bisa menghadapi Inggris. Ya, bagaimana tadi dia menerapkan sistem kerja paksa atau RODI. Maksudnya apa? Ya, mengadakan, ya, dia memaksa rakyat Indonesia untuk menyerahkan hasil buminya kepada pemerintahan Belanda. Dia dipaksa menjual dengan harga yang murah dan mewajibkan rakyat perjangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah mereka. Intinya adalah Daendels ini selain menerapkan sistem kerja paksa RODI, dia juga memanfaatkan rakyat Indonesia untuk melawan Inggris. Ya, begitu banyak penderitaan. Makanya kita berdoa kepada Allah Taala semoga, ya, negara kita ini tetap aman. Ya, maka kita tidak boleh mendemo, ya, tidak boleh mendemo pemerintahan karena nanti bisa terjadi perpecahan, bisa terjadi pertikaian dan peperangan peperangan di dalam negara sendiri. Makanya kita bersyukur kepada Allah Taala tentang kedamaian, ya, keamanan dan ketentraman yang telah Allah berikan. Oke, selanjutnya perubahan wujud benda, ya. Tadi ada sifat benda ada 3, ya, benda padat, cair, dan gas. Ini perubahan wujud benda. Ketiga, nak, benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik, ya. Dengan mengetahui sifat benda, kita tahu apa yang akan kita lakukan untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut. Perhatikan di sini, lihat buku antum. Ya. Meskipun hanya 3 wujud benda tadi, padat, cair, dan gas, ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda-beda. Ya, perubahan wujud tadi dapat terjadi disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya, suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Berarti perubahan tadi disebabkan oleh perubahan lingkungan karena terjadinya panas atau dingin. Ya. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain ada disebut dengan peristiwa membeku. Apa itu membeku? Nah, nanti kita pelajari. Ada membeku, ada mencair, ada yang menguap, ada yang mengembun, atau menyublin. Ya. Membeku, apa itu membeku? Membeku merupakan, ya, perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya air. Ambil air, masukkan ke dalam plastik, taruh di dalam kulkas, dalam freezer. Nah, itu disebut dengan membeku, dari cair menjadi padat. Perubahan ini terjadi kenapa? Karena suhu lingkungan menjadi dingin. Ya, batu es itu hanya akan menjadi batu es, menjadi benda padat ketika dimasukkan ke dalam freezer. Kalau di bawah freezer tidak akan padat. Ya, dia berubah karena perubahan suhunya menjadi lebih dingin. Benda cair juga akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat. Karena di atas tadi benda beku tadi, ya, maksud Ustaz, benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat. Ya. Nah, contohnya di daerah kutub. Itu beku semua tuh. Kenapa? Karena suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering kita jumpai dalam sehari-hari, ya. Orang tua antum hampir pada di rumahnya yang memiliki lemari es atau kulkas itu biasanya selalu menyediakan atau menyimpan atau membuat batu es untuk kebutuhan sehari-hari biasanya.
Oke. Yang kedua mencair. Mencair itu merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair. Nah, ini kalau mencair dari padat menjadi cair. Yang batu es tadi awalnya dari air menjadi batu es, itu disebut dengan membeku. Dari batu es menjadi cair, itu disebut dengan mencair. Setelah kita beli batu es, coba taruh di telapak tangan kita, lama-lama akan mencair. Kenapa? Karena juga terjadi perubahan suhu. Batu es tadi dia membeku atau menjadi padat karena suhunya berubah menjadi mungkin menjadi rendah. Ketika kita keluarkan, suhunya menjadi tinggi sehingga batu es tadi mencair. Kemudian menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Ini waktu kita menguap dari cair menjadi gas. Coba untuk menguap. Rasakan pakai telapak tangannya. Itu ada gas. Ya, menguap. Peristiwa ini mudah dijumpai. Ya, perhatikan nih, ketika selain tadi menguap, kita memasak. Pada saat air dipanaskan di atas api kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih. Ketika kita memasak air, maksudnya di dalam mangkok atau di dalam wajan, air akan mendidih. Peristiwa mendidih ini adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair ke gas. Contohnya ketika kita memasak air, kemudian setelah airnya masak, buka tutupnya. Ya, buka tutupnya. Dari cair tadi, di air akan ada gas. Gas itu maksudnya di sini berbentuk udara, ya. Buka tutupnya, antum taruh tangan antum di atasnya. Nanti kan ada asap. Asap itulah yang asap ini tadi disebut dengan perubahan, disebut dengan peristiwa menguap. Ya, peristiwa tadi mendidih ini adalah contoh terjadi penguapan. Karena air tadi setelah dipanaskan dengan suhu tertentu, atau air tadi dipanaskan melalui kompor, ya, perubahan dari benda cair ke gas, dan pada saat yang sama terjadi pengurangan. Ya, seperti saya bilang tadi, ketika air dipanaskan menggunakan penutup biasa. Nanti ketika tutupnya dibuka, nanti akan ada seperti gas keluar. Gas itu mungkin berupa asap, ya. Itu disebut dengan contoh peristiwa menguap. Ada lagi nanti contoh peristiwa penguapan yang lainnya. Oke. Kita lanjut halaman 27 tentang SBDP. Ini rayuan Pulau Kelapa, ini ciptaan Ismail Marzuki, ya. Kita lanjutkan lagu wajib. Apa itu lagu wajib? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menandakan rasa cinta tanah air. Jadi lagu wajib ini lagu wajib yang dinyanyikan atau yang dipelajari oleh siswa. Tujuannya apa? Untuk menandakan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan. Ini di setiap hari Senin biasanya kita selalu menyanyikan lagu wajib. Salah satunya adalah lagu Indonesia Raya. Banyak Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Himne Guru, dan lain sebagainya. Bagaimana? Apa ciri-ciri lagu wajib? Yang pertama, lirik lagu wajib itu bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme. Nasionalisme ini memang maksudnya cinta terhadap tanah air, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, biasanya lagu wajib menggunakan irama, ya, semangat, ya. Lihatlah, Indonesia tanah airku, itu intinya semangat. Yang ketiga, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati. Ini maksudnya tentu, ya, yang akhwat kan ada nyanyi kemarin kan waktu upacara bendera, ya. Tujuannya untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Adapun tugas pada hari ini adalah tunggu ya. Tugasnya adalah tugasnya di sini ada dua, halaman 6 dan halaman 24 sampai 25.
Nanti silakan dikirim melalui Google Classroom. Hanya ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.